Cerita dimulai dari Minato berhasil memasukkan Otsutsuki ke dalam perut kata miliknya. Ternyata Minato sedikit bisa menggunakan kemampuan yang sama seperti yang bisa dilakukan Jiraiya. Saat itu dia menjebak dirinya dan Otsutsuki itu agar tidak ada satupun dari mereka yang dapat keluar dari sini. Semburan asam membuat tubuh mereka terisi racun jika banyak bergerak. Sebab Minato sudah tidak punya cakra lagi dan hanya ini yang bisa dia lakukan untuk menghadang Otsutsuki. Saat itu dia sedikit ragu dan khawatir apa yang terjadi kepada Orochimaru dan Sasuke. Sepertinya ada sesuatu yang keluar dari rencana untuk memulai ritual bersama Shikifujin. Tapi Minato percaya, walaupun ada kesusahan di sana, Sasuke ada di samping Boruto, jadi dia tetap fokus terhadap musuh yang ada di depannya. Saat itu Otsutsuki berkata, "Waktu Uzumaki Boruto tersisa 2 menit lagi, tapi aku harus akui kau sudah berusaha keras. Tapi maaf, aku akan menghormati jutsu terakhirmu sebagai kakek Boruto." Setelah dia berkata demikian, dia mengeluarkan api hijau dari seluruh tubuhnya, dan membakar semua tempat ini sehingga dia bisa terbebas dengan mudah. Minato yang menyaksikan itu terkejut, sebab Otsutsuki ini terlalu mudah untuk keluar dari jebakannya. Saat itu Minato sudah tidak sanggup berdiri akibat kehabisan cakra, dia hanya melihat Otsutsuki itu terbang menuju ke Sasuke dan Orochimaru. Saat itu Minato berkata dengan nada lemah, "Maafkan aku semuanya, aku sudah tidak bisa menahannya lagi, sisanya aku percayakan pada kalian berdua." Setelah berkata demikian, Minato langsung pingsan. Beberapa saat kemudian, ternyata ada sesuatu yang sangat merepotkan terjadi di sana. Saat itu Shikifujin ternyata melakukan hal yang di luar dugaan, dia akhirnya memberontak kepada Orochimaru, dan hampir merenggut nyawa mereka berdua dan tidak peduli lagi tentang Boruto. Saat itu Sasuke harus kewalahan untuk terus membawa tubuh Boruto agar menjauh darinya, sedangkan Orochimaru terus menahan Shikifujin dengan ularnya, dan membujuknya agar tetap mengikuti rencana sebelumnya. Saat itu Shikifujin berkata, "Kalian terlalu menghinaku dasar manusia rendahan, tapi baiklah, jika kalian terus berbicara dari tadi dan tidak langsung mengaktifkan jutsunya, aku akan mengampuni jiwa kalian, bahwa anak itu sekarang juga Uchiha. Aku sangat jengkel dengan obrolan bodoh kalian dari tadi." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Apa yang kau lakukan tadi itu tidak bisa kami terima, tapi aku harus menjaga jarak darimu. Jika kau melakukan hal bodoh, aku akan menghancurkanmu sekarang tanpa ragu." Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Sialan kau Sasuke, kau tidak perlu memprovokasinya lagi. Letak Boruto di depan sana, waktu kita terbatas, dan lagi kau bisa menyadari detak jantungnya, sudah sangat lemah." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Terus ikat dia dengan ularmu jika dia melakukan hal aneh. Jangan ragu untuk mengunci pergerakannya, saat itu aku akan membakarnya." Setelah Sasuke berkata demikian, dia perlahan membawa tubuh Boruto yang sudah lemah tepat di depan Shikifujin. Saat itu Shikifujin tidak bisa menyembunyikan ekspresi wajahnya yang sangat ingin menyantap Boruto, tapi dia tidak bisa mendekati Boruto sebab Orochimaru terus menahan ularnya. Saat itu Orochimaru berkata, "Aku harap kau tidak marah padaku. Maaf saja Dewa Kematian, aku harus tetap mengikatmu seperti ini. Kau bisa melakukannya dengan jarak itu kan?" Shikifujin yang mendengar itu menjawab, "Kau dari tadi banyak bicara, segera lakukan. Itu yang membuatku jengkel kepada kalian berdua." Setelah mendengar hal tersebut, Orochimaru langsung memasang segel jutsu di tangannya. Dia akan memulai ritual pertukaran jiwa Boruto dan Jougannya. Dia dan Sasuke sudah berunding kalau ini satu-satunya cara agar Boruto bisa berumur panjang. Saat itu sisa umur Boruto tersisa 1 menit lagi. Jika dia tidak mengaktifkan jutsunya, maka berakhir sudah. Sasuke hanya menatapi Boruto. Dia menunggu keajaiban ini sebab dia sudah menyiapkan dirinya. Dia tahu Boruto akan sangat kesal dan benci kalau mereka melakukan ini untuknya. Saat itu Orochimaru berkata, "Baiklah Sasuke, aku sudah selesai menggunakan segel jutsu yang banyak ini. Aku akan mengaktifkannya. Setelah hal itu, bawa Boruto menjauh dari Shikifujin. Aku harus berjaga-jaga seperti dia mengkhianati kita seperti sebelumnya." Sasuke yang mendengar itu langsung bersiap dan berwaspada tingkat tinggi. Tapi pada saat Orochimaru hendak mengaktifkan jutsunya, Shikifujin tertawa dan berkata kepada mereka berdua, "Sudah terlambat, dasar bodoh. Kalian memang manusia naif. Perjanjian batal." Setelah Shikifujin berkata demikian, dia tiba-tiba menghilang.
Sasuke dan Orochimaru yang menyaksikan itu langsung terkejut dan kaget. Mereka berdua kebingungan apa yang terjadi kepada Shikifujin, apalagi dia berkata aneh seperti tadi sebelum menghilang. Tapi tidak lama berselang, Sasuke merasakan ada sesuatu dari belakangnya. Ternyata Otsutsuki meluncur kencang ke arah mereka berdua. Orochimaru yang melihat itu kesal dan berkata, "Sudah berakhir Sasuke, Boruto akan mati. Waktunya hidupnya hanya beberapa detik lagi, dan Shikifujin brengsek itu melakukan hal bodoh." Sasuke yang mendengar itu marah. Dia langsung melakukan hal tidak terduga. Tiba-tiba Mangekyo Sharingan miliknya yang sebelum padam, tiba-tiba berubah menjadi Eternal Mangekyo dan memiliki pola yang berbeda dari sebelumnya. Saat itu Sasuke dengan rasa amarahnya mengeluarkan sesuatu yang tidak terduga. Dia mengeluarkan Susanoo hitam raksasa dan langsung menyabit pedang ke arah Otsutsuki tersebut. Melihat Sasuke bisa melakukan hal merepotkan ini padanya, Otsutsuki itu terpaksa menghindar dan mundur. Sebab serangan dari Susanoo ini luar biasa besarnya. Saat itu dia berkata, "Sialan, aku terhambat lagi, waktu Boruto tidak sampai 1 menit, aku harus membawanya bersamaku." Sasuke yang bisa mendengar itu langsung mengeluarkan ratusan pedang dari Susanoo hitam miliknya dan kemudian melemparkannya ke arah musuhnya yang ada di depan. Otsutsuki yang menyaksikan itu membuat perisai petir raksasa dan berhasil mementalkan pedang-pedang Susanoo itu ke segala arah, dan dia berhasil selamat. Saat itu tidak ada pembicaraan, Otsutsuki sadar tujuannya hanya satu untuk membawa Boruto dari mereka. Sedangkan Sasuke mengeluarkan amarahnya yang tidak bisa dia tahan. Bahkan Orochimaru terkejut melihat kekuatan Sasuke sekarang, bahkan dia berkata dalam hatinya, "Sialan kau Obito, mata siapa sebenarnya yang kau simpan ini? Kali ini aku benar-benar tidak tahu apapun. Apa ini murni dari amarah Sasuke yang membangkitkan pola Mangekyo baru? Sial, itu tidak ada gunanya. Maaf Boruto, sepertinya kisahmu sudah sampai di sini." Setelah Orochimaru berkata demikian, dia memegang jantung Boruto dan detak jantung dan nadinya benar-benar sudah sangat lemah. Bahkan Orochimaru berkata, "50 detik lagi. Aku rasa itu waktu yang bisa dipertahankan tubuhmu sebelum kau benar-benar tiada. Tapi maaf Boruto, aku harus mengambil Jouganmu jika kau mati, karena kekuatan mata itu tidak boleh pergi. Santai saja, ini demi menjaga dunia. Aku tahu musuh berikutnya akan datang, dan itu selalu terjadi di setiap zaman." Setelah hal tersebut, tiba-tiba tubuh Boruto bergerak sendiri, seolah-olah tertarik oleh sesuatu. Ternyata Otsutsuki itu bisa mengeluarkan Jutsu Futon Tak Kasat Mata, yang dapat menyeret paksa Boruto dari tempat Orochimaru. Sasuke yang menyaksikan itu marah besar. Dia mengeluarkan kobaran api raksasa berwarna hitam dari mulut Susanoo-nya dan hendak membakar Otsutsuki tersebut. Melihat serangan Sasuke yang benar-benar menakutkan, Otsutsuki langsung bergerak dengan cepat dan terbang ke atas langit agar menghindar. Saat itu Otsutsuki terpaksa menggunakan kekuatan akhir dari Rinne Sharingan-nya. Sebab sisa umur Boruto hanya beberapa detik. Jika Boruto mati sebelum dia masuk ke sana, maka berakhir sudah hidup Otsutsuki ini. Saat itu hal luar biasa terjadi. Rinne Sharingan tersebut berubah pola menjadi bentuk yang tidak wajar, dan tidak lama kemudian, Otsutsuki itu mengeluarkan tangan yang sangat mengerikan seperti monster dari bawah tanah, dan langsung menarik Boruto dari sana, dan berhasil ke dekatnya. Alhasil, Otsutsuki itu langsung menggendong tubuh Boruto, dan rencananya berhasil. Saat itu dia berkata, "Tepat sekali, sisa waktunya 15 detik. Sialan, sepertinya kisahku hampir mirip seperti Ishikibodo itu. Tapi tentu saja aku berbeda, aku tidak polos sepertinya yang tertipu Bunshin. Terima kasih Uchiha Sasuke." Sasuke yang mendengar itu terdiam, saat melihat Otsutsuki masuk ke dalam tubuh Boruto. Alhasil, Boruto yang asli benar-benar sudah mati, dan kini Otsutsuki memakai tubuhnya dan Boruto yang mereka kenal sudah tidak ada lagi di sana. Saat itu Sasuke kecewa dan sedih, bahkan Susanoo mengerikan miliknya langsung menghilang, dan mereka berdua menyaksikan bagaimana Boruto perlahan bangkit dari tidurnya, tetapi dia bukan lagi Uzumaki Boruto, melainkan Otsutsuki yang sudah berhasil mengambil tubuhnya. Saat itu Orochimaru mendekati Sasuke dan berkata, "Kita gagal, bahkan kita membuatnya menjadi lebih buruk. Bagaimana sekarang? Saat ini seluruh orang Konoha ada di dalam dimensinya, hanya dia yang bisa ke sana." Mendengar itu, Boruto yang sudah diambil alih berkata,
Akhirnya aku bisa menggunakan tubuh anak ini, benar-benar permainan yang cukup seru. Tapi santai saja Orochimaru dan Sasuke, seperti yang aku katakan, aku tidak berbuat kerusakan apapun, aku menghormati apa yang dilakukan Boruto, aku akan mengembalikan semua orang Konoha dari dimensiku. Sasuke yang mendengar itu tidak berkata apapun, dia mendengar jelas kalau suara itu bukanlah suara Boruto seperti biasa, dia benar-benar sudah tiada. Saat itu Orochimaru berkata, "Jadi kau hanya mengambil tubuhnya saja, dan tidak ingin menghancurkan umat manusia?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau benar, mungkin kalian bisa tetap menyebutku sebagai Boruto, karena aku memang menggunakan tubuhnya. Tapi aku tetap ada di pihak kalian, hanya saja aku tidak akan tinggal di bumi, ada sesuatu tempat yang harus aku datangi. Maaf saja, mungkin aku akan perjelas. Aku tidak seburuk yang kalian bayangkan, walau bagaimanapun Boruto memang akan mati karena terlalu banyak menggunakan jutsu tingkat tinggi, dan aku hanya memanfaatkan itu. Berbeda seperti yang dilakukan Momoshiki, aku tidak tertarik untuk melakukan seperti yang dia lakukan pada Boruto." Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Bagaimana Sasuke? Apa kita harus mempercayai dia? Aku sudah tidak tahu harus bereaksi seperti apa saat mendengarnya." Sasuke yang mendengar ucapan Orochimaru hanya terdiam, dia masih belum mau berkata apapun, dia hanya memandangi tubuh Boruto yang sudah dikendalikan. Melihat wajah Sasuke, Otsutsuki yang mengambil tubuh Boruto berkata, "Ada suatu pengecualian, sebelum Boruto mati, dia akan menghidupkan seluruh orang dari kelima desa besar akibat perang ini, tapi aku tidak akan melakukannya, aku hanya akan mengembalikan orang Konoha ke bumi. Dan sisa kehancuran ini, kalian sendiri yang mengatasinya lagi, dan aku lupa, ada satu hal yang belum aku katakan. Aku akan membakar semua biju di sini. Itu juga menjadi tujuanku." Sasuke yang mendengar itu langsung terkejut saat mendengar hal gila yang Boruto katakan, tapi Orochimaru langsung berkata, "Ada apa dengan para biju? Mengapa kau melakukan itu? Tapi kau mengatakan kalau kau ada di pihak Boruto dan menghormati keputusannya?" Otsutsuki yang mengambil tubuh Boruto berkata, "Kau benar, tapi tentu saja tidak semuanya. Walaupun aku sudah mengambil tubuh Boruto, tetap saja aku tidak tahu seluruh rahasia Boruto apa saja yang sudah dia lakukan. Itu akan sangat berbahaya untukku jika para biju yang dia sayangi mengetahui kalau Boruto sudah mati. Mereka bisa saja akan membuatku kerepotan." Sasuke yang mendengar itu tiba-tiba melangkah dan mengeluarkan Mangekyo Sharingan-nya dan berkata, "Pada akhirnya kau tidak berbeda dari Momoshiki, walaupun aku harus akui, kau tidak berniat untuk menghancurkan planet bumi. Tapi aku sudah memutuskan tekadku seperti yang pernah aku janjikan pada Boruto saat dia masih kecil." Otsutsuki yang mengambil tubuh Boruto berkata, "Hei, ada Uchiha Sasuke. Baru kali ini kau berbicara setelah aku ada di tubuhnya? Apa aku mengatakan sesuatu yang menyinggungmu? Dan lagi mata itu, jangan menatapku seperti ini. Apa yang kita lakukan sudah berakhir. Walaupun kau menghancurkanku, Boruto juga sudah tidak akan hidup lagi." Orochimaru yang mendengar itu berkata kepada Sasuke, "Tahan dirimu sebentar. Kita sudah kalah telak, Boruto sudah tiada, apapun yang kita lakukan itulah faktanya. Ini saatnya mengorek informasi." Sasuke yang mendengar itu tidak merespon apapun ucapan dari Orochimaru, dia membaluti pedang miliknya dengan petir hitam, sebuah jutsu yang belum pernah Sasuke tunjuki sebelumnya. Kini kekuatan amarahnya benar-benar keluar, bahkan Sasuke sendiri tidak menyadari tentang ini. Saat itu Otsutsuki yang mengambil tubuh Boruto berkata, "Aku tidak mau melawanmu Uchiha Sasuke, sebagai gurunya yang dia hormati, Boruto sudah sangat berjuang untuk membuatmu lagi hidup. Aku tidak ingin melukaimu, tapi aku rasa aku segera mengakhiri ini, aku akan memindahkan kalian berdua, bukan maksudku bertiga. Rekan kalian yang lain ada di sana. Dia benar-benar merepotkan, tapi jangan khawatir, dia tidak mati, aku hanya membuatnya pingsan." Orochimaru yang mendengar itu berkata, "Langsung saja Otsutsuki. Kami mulai bisa memahami tujuanmu, tapi jika kau ingin melakukan hal itu kepada biju, tentu saja kita akan bertarung di sini. Kami tidak akan membiarkanmu melakukannya." Otsutsuki yang mengambil tubuh Boruto berkata, "Aku tidak perlu persetujuan kalian berdua. Maaf saja, tapi jika kalian tidak sanggup melihat para biju akan aku habisi, aku akan membuat kalian pingsan untuk sekarang juga. Kalau begitu, aku akan membuat kalian tertidur."
Masih belum selesai Otsutsuki yang mengambil tubuh Boruto berkata Sasuke langsung berlari kencang ke arahnya. Saat itu Sasuke langsung melemparkan pedang miliknya yang sudah dilumuri jutsu berbahaya ke arah Boruto. Menyaksikan serangan Sasuke, Otsutsuki yang mengambil tubuh Boruto langsung mengaktifkan Jougan emasnya, dan membuat pedang Sasuke langsung terpental. Orochimaru yang menyaksikan itu langsung kaget dan terkejut, bahkan dia berkata, "Tidak mungkin. Jadi kau bisa menggunakan juga kekuatan Jougan-nya? Aku tidak percaya. Pantas saja kau berusaha keras untuk menunggu momen ini." Otsutsuki yang mengambil tubuh Boruto berkata, "Ya kau benar, aku tidak menafikan itu. Tubuh anak ini sangat spesial, sayang sekali kan kalau dia mati begitu saja. Aku juga tahu kau juga memikirkan hal yang sama sebelum aku berhasil mengambilnya." Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Jadi kau bisa tahu ya? Tapi maaf Otsutsuki, sepertinya aku harus melawanmu juga seperti Sasuke melawanmu. Kau sangat berbahaya untuk keluar dari sini dan ucapanmu tidak bisa dipercaya sedikit pun." Otsutsuki yang mengambil tubuh Boruto berkata, "Hei ayolah, apa kalian serius untuk melawanku? Kalian seharusnya tahu apa yang terjadi. Apa tidak mau membawa kalian ke neraka? Aku masih sangat menghormati keputusan Boruto padamu." Sasuke yang mendengar itu tiba-tiba membalas, "Dasar bodoh, berhentilah beromong kosong di depanku." Setelah Sasuke berkata demikian, dia berteleportasi dengan cepat ke arah belakang Boruto, dan langsung menendang tubuh Boruto dengan keras, sehingga membuatnya langsung terpental jauh. Saat itu Sasuke tidak langsung berhenti. Dia menggunakan Kuchiyose no Jutsu, tiba-tiba muncul naga hitam dari bawah tanah dan berhasil melilit Otsutsuki. Saat itu Sasuke sendiri hanya mengalir mengikuti rasa amarahnya. Dia tidak bertanya-tanya kepada dirimu kekuatan siapa yang dia pakai sekarang, mengapa dia bisa melakukan hal seperti ini dengan Sharingan pinjaman. Tujuan dia hanya satu, membuat Boruto mati dalam kedamaian. Dia tidak mau tubuh muridnya digunakan seperti ini oleh alien parasit Otsutsuki. Dan Sasuke berniat akan menghapuskan Boruto, walaupun hanya itu satu-satunya cara agar tidak ada yang membuat kerusakan lagi di masa depan. Setelah dia terperangkap naga hitam milik Sasuke, Boruto mengeluarkan batang besi raksasa dari Jougan-nya, dan langsung menghancurkan naga tersebut dengan mudah, dan akhirnya dia terbebas. Saat itu Otsutsuki yang mengambil tubuh Boruto berkata, "Sepertinya kau semakin mengerikan Uchiha Sasuke. Aku tahu itu bukan mata aslimu, tapi aku kira rasa amarahmu membuat mata itu terus berubah. Aku cukup khawatir sekarang. Aku kira aku akan membuka opsi untuk membunuhmu jika kau terus menyerangku seperti tadi." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Karena kau sendiri sudah ada di tubuh Boruto, seharusnya kau tahu seperti apa aku. Aku akan menghabisimu sekarang juga. Walaupun kau sedang bersembunyi di tubuh muridku, aku tidak akan pernah mengampunimu." Orochimaru yang melihat Sasuke marah besar, dia kini tidak berani berbicara apapun, sebab Orochimaru juga sadar diri kalau kekuatannya tidak akan bisa berbuat banyak melawan musuh. Kini hanya Sasuke yang bisa menahan Otsutsuki ini, tapi dia juga sudah punya rencana cadangan. Dia sudah melakukan pergerakan rahasia sebelum Boruto benar-benar diambil alih tubuhnya oleh Otsutsuki. Dia hanya menunggu momen, dan kemudian mengeksekusinya. Tapi Orochimaru terus berpikir keras, siapa pemilik Sharingan ini? Kekuatan matanya sangat luar biasa. Sepertinya ada alasan kuat mengapa Obito tidak menggunakannya di masa lalu. Atau jangan-jangan dia tidak bisa memakainya? Hal ini hanya Obito yang tahu tentang pemiliki asli mata yang digunakan Sasuke sekarang. Saat itu Otsutsuki yang mengambil tubuh Boruto berkata, "Baiklah Uchiha Sasuke, sepertinya diskusi kita sudah tidak sejalan. Maaf saja, aku akan memakai seluruh kekuatan muridmu untuk membawamu ke neraka lagi, dan saat itu tidak ada yang bisa kau harapkan, dan ini adalah peringatan terakhirku." Sasuke yang mendengar itu kembali mengaktifkan Susanoo hitam raksasanya dan berkata, "Itu juga berlaku untukmu sebagai gurunya. Dengan kekuatan yang tidak aku tahu siapa yang memilikinya, aku akan menyeret paksa dirimu ke neraka bersamaku juga. Aku bersumpah. Jadi mari kita lakukan sekarang juga, Otsutsuki sialan." Otsutsuki yang mengambil tubuh Boruto berkata, "Baiklah Uchiha Sasuke. Aku akan menghormatimu sebelum aku menghancurkanmu tanpa ragu.
Ini akan menjadi pertarungan terakhirku melawan umat manusia. Saat ini sudah selesai dan menyingkirkan kalian berdua. Aku bisa berpura-pura ke sana dan menemui orang-orang Konoha.